this video, I will be presenting material on focus group discussion or FGD. So let's begin the video. Nah, yang pertama itu apa sih sebenarnya focus group discussion ini? Jadi FGD ini adalah metode riset kualitatif yang dimana dilakukan dengan cara berdiskusi. Diskusi itu kayak diskusi kelompok yang terarah. Biasanya melibatkan sekitar 6-10 orang peserta yang dipilih sesuai kriteria tertentu. Nah, diskusi ini juga dipandu oleh seorang moderator, di mana tujuan utamanya FGD adalah menggali informasi secara mendalam, seperti sikap, persepsi, dan juga ide dari peserta. Jadi hasilnya tuh lebih kayak seperti membandingkan survei biasa, karena ada interaksi langsung antara sesama peserta seperti itu. Selanjutnya, kapan sih menggunakan FGD itu? Jadi FGD ini tuh dapat digunakan dalam beberapa kondisi ya, misalnya saat ingin mengeksplorasi ide baru atau menguji konsep sebelum diluncurkan nih. FGD ini juga tuh cocok untuk memahami pengalaman pengguna, seperti menggali opini yang lebih dalam dan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Dan juga FGD bisa digunakan untuk melengkapi data kuantitatif dan memvalidasi hasil riset sebelumnya. Jadi FGD itu lebih fokus ke memahami alasan dibalik suatu pendapat itu, seperti itu. Nah, selanjutnya peran utama dalam FGD. Nah, dalam FGD itu ada beberapa peran penting. Yang pertama itu ada moderator, di mana moderator itu yang memimpin jalannya diskusi gitu, dari awal sampai akhir. Nah, moderator itu bisa mengarahkan pembicaraan itu agar tetap fokus nih. Yang kedua itu ada peserta. Nah, peserta ini tuh memberikan pendapat atau pengalaman mereka gitu, selama ini seperti apa. Yang ketiga itu ada notulen atau observer, yang dimana itu mencatat jalannya diskusi. Yang terakhir itu ada sponsor atau klien yang menerima hasil diskusi tersebut. Jadi semua peran itu saling mendukung ya, agar FGD itu bisa berjalan dengan baik dan efektif. Nah, selanjutnya ada persiapan FGD. Nah, sebelum melakukan FGD, teman-teman perlu persiapan yang matang nih. Kayak pertama itu ada menentukan tujuan yang jelas agar diskusi itu tidak melebar kemana-mana gitu. Yang kedua itu menyusun pertanyaan itu yang akan diajukan itu apa saja. Yang ketiga itu merekrut peserta ini sesuai target, kira-kira pertanyaan kayak mana nih yang bakal diundang, seperti itu. Selain itu juga kita juga perlu menyiapkan tempat yang nyaman dan alat yang memadai gitu, seperti kayak rekaman audio atau video atau yang lainnya gitu. Nah, persiapan itu penting ya, karena akan menentukan nih kira-kira kualitas hasil diskusinya tuh bagaimana gitu. Kemudian itu ada pelaksanaan diskusi atau pelaksanaan FGD ini. Nah, dalam pelaksanaan itu FGD itu ada beberapa tahapan, teman-teman. Dimulai dari pembukaan, terus perkenalan diri, agar suasana itu lebih santai gitu, nggak tegang-tegang banget ya. Lalu moderator itu menjelaskan nih tujuan dan aturannya diskusi gitu. Setelah itu tuh baru peserta didorong nih untuk berbicara secara terbuka. Moderator juga harus mampu nih menggali informasi yang lebih dalam dan menjaga agar semua peserta itu aktif. Di akhir dilakukan penutupan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan FGD. Kira-kira apa aja sih kelebihan FGD ini? Jadi FGD ini memiliki beberapa kelebihan ya, teman-teman. Yang pertama itu ada menghasilkan data yang mendalam, karena peserta ini bisa menjelaskan pengalaman mereka secara detail gitu, yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Yang kedua itu interaksi antar peserta, bisa memunculkan ide yang baru yang tidak terduga, seperti itu. Yang ketiga adalah metode ini tuh fleksibel, teman-teman, karena moderator tuh bisa menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan situasi. Jadi
Selain itu tuh hasil FGD juga bisa didapat lebih cepat dibandingkan metode-metode lainnya. Nah, selanjutnya ada keterbatasan FGD teman-teman. Jadi namun ya FGD juga tuh memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu itu adanya peserta yang dominan seperti itu, sehingga bisa mempengaruhi hasil diskusi. Selain itu juga jumlah peserta yang sedikit itu bisa membuat hasilnya itu tidak bisa digeneralisasikan itu ke semua orang. FGD juga itu membutuhkan moderator yang benar-benar terampil, bisa menghandle suasana atau jalannya FGD tersebut. Dan dalam proses analisisnya itu datanya tuh cukup lama ya, karena harus mengolah data tuh kualitatif ya teman-teman. Selanjutnya itu ada perbandingan dengan metode lain. Nah, jika dibandingkan ya dengan survei-survei yang lain, FGD itu lebih fokus pada kualitas data teman-teman. Kenapa? Karena bukan jumlahnya ya. FGD itu lebih menghasilkan data yang mendalam, terus dan sifat eksploratif. Sedangkan survei yang lain itu lebih terstruktur dan digunakan untuk mengukur data itu dalam jumlah yang besar. Jadi FGD itu cocok untuk menjawab pertanyaan kenapa dan bagaimana. Sementara survei itu untuk berapa banyak, seperti itu. Nah, best practice. Nah, agar FGD ini tuh bisa berjalan secara efektif, ada beberapa tips nih teman-teman. Yang pertama itu buat panduan diskusi yang jelas dan fokus. Kayak kita bisa menyusun nih kira-kira panduan dari awal sampai akhir kayak mana, bisa lebih terukur gitu. Kita bisa melihat FGD itu nanti kayak mana jalan suasananya, seperti itu. Kedua itu pilih peserta yang sesuai agar peserta itu berani berbicara. Kalau kita salah mencari peserta, mungkin peserta yang lain akan bingung, kok aku nggak ngerti ya, kok jawabannya berbeda, atau mereka nggak paham gitu apa yang disampaikan oleh moderator ini gitu. Dan pastikan semua peserta itu dapat kesempatan yang sama ya untuk berpendapat. Kenapa? Karena jangan sampai ada yang lebih dominan seperti itu. Kalau sampai seperti itu, takutnya yang lain tuh minder atau gak kedapatan memberikan pendapatnya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan FGD. Nah, contoh penerapan FGD dalam pengembangan produk ya, misalnya contohnya itu bisa dilihat pada perusahaan teknologi. Mereka tuh menggunakan FGD itu untuk menguji fitur aplikasi mereka sebelum diluncurkan. Nah, seperti dari diskusi itu mereka tuh menemukan bahwa tampilan aplikasi itu mungkin terlalu rumit gitu. Setelah diperbaiki, hasilnya tuh tingkat penggunaan meningkat tuh sampai 40% misalnya gitu. Ini menunjukkan bahwa FGD itu sangat efektif untuk menemukan masalah sebelum produknya itu dirilis dan digunakan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya itu adalah ringkasan atau poin penting dari FGD. Nah, dari materi itu tuh bisa disimpulkan ya bahwa FGD itu adalah metode riset yang kualitatif yang sangat berguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam gitu. Kita tuh perlu persiapan yang sangat matang dan juga moderator yang baik agar hasilnya tuh maksimal teman-teman. FGD juga ini tuh memiliki kelebihan dan keterbatasan yang harus dipahami ya sebelum digunakan itu, biar tidak hasil tuh sesuai dengan kemauan kita, seperti itu. Baik, FGD itu bisa menjadi alat yang sangat efektif ya untuk membantu pengembangan keputusan, terutama dalam bisnis. Dengan memahami kebutuhan dan pendapat konsumen, itu bisa membuat strategi yang lebih tepat. So well, that's all I have to say. I hope this video was helpful. So thank you and see you in the next video. Bye bye.